Baiklah sobat semuanya, dalam proses usul penetapan NIP3K dan juga proses penetapan NIP3K serta nanti ketika sudah di ACC, maka di sini terdapat beberapa kode yang bisa menjadi indikasi, bisa menyebabkan kita gugur atau batal diangkat menjadi ASN P3K. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu 3 penyebab kode BTL dan juga TMS atau tidak memenuhi syarat, yang mana nanti dalam proses penetapan NIP3K dan juga praktek BKN ini berpotensi membuat kita ini nanti batal diangkat ya menjadi ASN P3K. Nah, kira-kira apa saja penyebab BTL dan juga TMS? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, ketika kita nanti mengecek link pengisian untuk diusulkan ya, yaitu penetapan NIP3K, seperti yang kita ketahui bahwasanya progresnya setelah kita ini adalah mengisi DRH dan juga mengumpulkan pemberkasan, maka nanti secara lengkap ini adalah setelah semua lengkap data dan juga berkas dari seluruh guru yang lulus serta mengisi DRH, maka nanti secara kolektif akan diusulkan ya, yaitu dari berapa yang lulus dari masing-masing Pemda, nanti siapa saja atau berapa jumlah yang sudah mengisi DRH. Kalau misalkan ada yang mau mengundurkan diri, tentunya di sini harus dilengkapi dengan surat pengunduran diri ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini nanti akan terbaca ya pada sistem kanrek BKN dari masing-masing daerah yang sudah usul penetapan NIP3K. Semua data akan masuk pada data usul masuk di sini. Nah, berikutnya nanti dalam prosesnya untuk nanti penetapan NIP3K dan juga penerbitan pertimbangan teknis dari BKN, maka di sini ada kode-kode yang perlu kita ketahui. Nah, di sini ada 2 kode, yaitu ada BTL dan juga TMS. Kemudian di sini ada yang finalnya ini adalah yang cetak SK ya. Kalau misalkan kita melihat pada penetapan NIP3K yang ada pada tampilan ini, di sini ada juga yaitu yang mendapatkan status TMS. Nah, secara logika kalau TMS itu adalah artinya tidak memenuhi syarat. Kemudian di sini ada 1, kemudian di daerah lain di sini ada 7 yang TMS. Nah, tentunya kalau misalkan di sini ada yang TMS seperti ini, maka nanti untuk praktek BKN dan juga NIP3K-nya ini tidak akan terbit ya. Dan itu akan berimbas nanti bisa tidak mendapatkan SKP3K atau mengalami pembatalan pengangkatan. Nah, terkait tentang informasi tentang TMS dan juga BTL itu kira-kira apa artinya? Dan di sini terkait tentang informasi selengkapnya mengenai BTL dan juga TMS seperti yang kita kutip dari salah satu kanrek, yaitu misalkan seperti ada di sini. Ini dijelaskan bahwa untuk progres penetapan NIP3K ini seperti yang kita kutip untuk teman-teman penetapan NIP3K yang tenaga kesehatan ya. Untuk tenaga kesehatan rata-rata saat ini semua sudah ditetapkan ya untuk NIP3K-nya. Tentunya terkait apakah untuk SK-nya itu sudah pada keluar ataukah belum, itu nanti tinggal menunggu saja ya. Nanti dari Pemda itu akan membagikannya itu kapan. Nah, di sini terkait tentang untuk prosesnya. Jadi dari masing-masing instansi ini melakukan usul masuk ya. Jadi melakukan usul masuk, kemudian setelah usul masuk semuanya ini, maka nanti akan dilakukan proses verifikasi data. Kalau misalkan di sini masih ada proses verifikasi data, ada angka 1, 2, 3 atau 4 dan seterusnya, maka masih ada yaitu data yang masih dalam proses verifikasi. Kalau misalkan di sini semua sudah 0 seperti ini, berarti semua sudah selesai ya untuk proses verifikasi datanya. Nah, kemudian dari hasil proses verifikasi data nanti akan ada 3 status yang menjadi penentu ya untuk arah kedepannya bagaimana dari guru yang bersangkutan untuk nanti mendapatkan SK P3K. Nah, pertama dari hasil verifikasi ini akan ada mungkin misalkan yang BTS ya. Nah, BTS itu apa? Kalau misalkan kita lihat pada keterangannya, untuk usul masuk itulah merupakan usulan dari instansi yang diajukan ya kan, melalui SIASN. Kemudian BTS ini adalah dokumen usulan dalam perbaikan dan dikembalikan kepada instansi.
Kemudian kalau misalkan ada yang TMS, ini adalah tidak memenuhi syarat ya. Artinya di sini kalau misalkan BTS statusnya, maka berkas ketiga ini kembalikan lagi ke provinsi ini. Kemudian dari provinsi ini menghubungi YBS yang bersangkutan yang memiliki data untuk melakukan perbaikan. Jika memang di sana masih bisa dilakukan perbaikan. Namun kalau misalkan di sini ada yang TMS ya, TMS itu di sini istilahnya itu adalah diartikan sebagai dokumen usulan yang tidak memenuhi syarat. Kalau misalkan TMS otomatis nanti sudah gugur dan tidak bisa untuk dilanjutkan kembali ya. Kalau misalkan kita sudah ACC, maka di sini nanti sudah siap untuk nanti dicetakkan yaitu SK yaitu pertimbangan teknis BKN yang berisi tentang nomor induk pegawai kita. Dan selanjutnya kira-kira yang menyebabkan BTS dan juga menyebabkan TMS itu kira-kira apa saja. Nah, coba kita cek informasinya dari BKN. Dan di sini seperti yang kita kutip yaitu dari BKN ya, yaitu pada saat rapat evaluasi penetapan nomor induk P3K dan juga JKK JKM bagi P3K sewilayah kerja kantor regional 1 BKN Yogyakarta pada tanggal 4 Maret 2021 kemarin, bahwa di sini dijelaskan terkait perihal yaitu TMS dan juga BTS, teman-teman. Ya benar, di sini kita coba cek kembali, yaitu di sini pada kesempatan yang sama dari Kepala Kanrek BKN Jogja ini menyampaikan bahwa Kanrek 1 ini telah memproses sekian ya, inilah untuk usulnya, dan selanjutnya di sini ditetapkan dari usul tersebut ini ada 8 usulan yang tidak memenuhi syarat. Nah, di sini kita tidak usah melihat pada ini adalah jumlahnya berapa, yang jelas di sini sebagai kita contohnya yaitu dari sekian usulnya ya, ini di tahun kemarin ya, yaitu dari 9.228 ini adalah usul masuk dengan rincian 9.220 ini ditetapkan, dan yang 8 ini adalah masuk dalam kategori TMS ya, atau tidak memenuhi syarat. Nah, adapun usulan yang TMS tersebut itu antara lain disebabkan ini. Jadi penyebab dari TMS itu yang pertama yaitu kualifikasi pendidikan ini adalah tidak sesuai ya dengan formasi Menpan RB. Artinya di sini ijazahnya itu ternyata tidak linear dengan formasi jabatan yang dilamar sesuai dengan SK Menpan RB. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk formasi yang tertera pada SK Menpan RB itu sudah ditentukan secara terperinci ya. Untuk mendaftar dalam formasi tersebut itu ijazah apa saja yang dianggap linear dan bisa untuk mendaftar pada formasi itu. Nah, jadi untuk penyebab pertama itulah manakala kualifikasi pendidikan itu tidak sesuai dengan formasi Menpan RB. Nah, kemudian penyebab yang kedua menyebabkan TMS itulah di sini sudah mencapai BUP ya. Yang dimaksud dengan BUP itu apa? Yaitu batas usia pensiun. Jadi tidak bisa ditetapkan NIP3K-nya ketika honorer yang bersangkutan ini ternyata sudah mencapai BUP, teman-teman. Kemudian yang ketiga ini serta calon P3K yang telah meninggal dunia. Nah, secara otomatis kalau misalkan calon P3K ini sudah meninggal dunia, ini tidak bisa ya untuk ditetapkan NIP3K-nya, serta di sini langsung diberikan kode TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, selanjutnya beberapa hal lain yaitu dalam evaluasi untuk penetapan NIP3K di Kanrek 1 BKN ini adalah semuanya mendekati batas akhir dalam mengirimkan usul NIP3K ini di tahun 2020 ya, yang menjadikan ini agak sulit juga untuk proses penetapan nomor induknya. Kemudian juga di sini ada yang BTL. Nah, kalau misalkan BTL itu adalah di sini dokumen yang diunggah itu perlu diverifikasi secara cermat ya, agar tidak menjadikan usulan itu BTL. Artinya di sini kalau BTL itu masih ada kemungkinan untuk berkas dibenahi dan dikembalikan pada YBS. Nah, itulah untuk 3 hal yang menyebabkan TMS, yaitu yang pertama ijazah nggak sesuai, kemudian yang kedua telah memasuki batas usia pensiun, dan yang ketiga ini adalah sudah meninggal dunia. Semoga nanti untuk proses penetapan NIP3K kita ini bisa lancar dan SK-nya segera turun ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.